Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bu Nadia Rosadi Cantik selaku pelaku mata kuliah rencana pembelajaran yang sudah memberikan kesempatan untuk kelompok 7 agar bisa berpresentasi pada hari ini, dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perencanaan media pembelajaran oleh kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda selaku moderator, dan Danang Kusuma serta Diva Fatul Zalma, anggota dari kelompok 7. Di sini yang pertama adalah table of contents. Ada 5 pembahasan yang akan kelompok 7 bahas. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran, lalu fungsi media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, dan perencanaan media pembelajaran. Tentu saja kepada Diva Fatul Zalma saya bisa. Baik, terima kasih. Oke, kita mulai aja di latar belakang. Jadi, penggunaan media pembelajaran itu penting digunakan dalam proses pembelajaran karena itu dapat menciptakan proses pembelajaran yang menarik, efisien, efektif, dan juga menyenangkan. Dengan adanya media pembelajaran ini, proses pembelajaran jadi proses pembelajaran menjadi lebih mudah, dan juga materi yang disampaikan itu juga lebih mudah dipahami. Sebenarnya media ini opsional digunakan dalam proses pembelajaran, tapi dengan adanya media pembelajaran ini biasanya proses pembelajaran itu lebih optimal, kayak lebih menarik, lebih memotivasi belajar siswa, dan juga lebih efektif juga dalam proses pembelajarannya. Menurut Nurina dan kawan-kawan 2025, media membuat penyampaian pesan lebih jelas dan pembelajaran bahasa menyenangkan. Nah, kita lanjut ke pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran itu berasal dari dua kata, media dan juga pembelajaran. Media itu artinya perantara atau penghubung dalam proses pembelajaran, sedangkan pembelajaran artinya interaksi antara peserta didik, pendidik, dan juga sumber ajar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang memediasi interaksi antara guru, siswa, dan juga sumber ajar. Di sini ada pernyataan dari Fadilah DKV 2025 yang mereka menjelaskan bahwa media pembelajaran merupakan sarana yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pembelajaran agar komunikasi antara pendidik dan peserta didik berjalan efektif, sehingga materi dapat dipahami dengan lebih mudah dan juga bermakna. Contohnya, guru menggunakan PowerPoint berisi materi tes deskriptif. Misalnya, ini bisa kita gunakan ketika kita mengajar di kelas 10 di tingkat SMA. Kita menggunakan media ajar berupa PowerPoint, berupa PPT yang materinya itu tes deskriptif. Penggunaan media ini itu sangat berfungsi, kayak berfungsi sebagai jadi efisien, belajar jadi efisien, jadi menarik, jadi efektif, dan juga jadi menyenangkan. Misalnya, kalau kita lihat dari sisi efektif, dengan adanya PPT ini, kan pasti di PPT itu ada visualisasi ya, ada kayak di warna aja, itu kan kayak udah menarik, nggak boring gitu, isinya juga poin-poin, nggak flat kayak di buku. Kan kalau bisa di buku itu tuh kayak ngebuat kita tuh kayak bosen. Sedangkan kalau dengan adanya PPT ini, itu isinya tuh poin-poin, jadi langsung ke intinya, dan itu tuh kayak membuat pembelajaran jadi lebih efektif karena siswa lebih cepat paham
di description-nya itu bisa di highlight juga warna apa. Jadi siswa tuh kayak langsung nangkep kayak oh yang ini tuh bagian identification, yang ini tuh bagian description. Terus selain itu PPT ini juga kayak membuat proses pembelajaran lebih efisien. Kenapa? Karena dengan adanya PPT ini kita itu nggak perlu nulis di whiteboard. Jadi kan menghemat waktu dan juga menghemat tenaga. Jadi kan kita memiliki banyak waktu dalam proses pembelajaran bahasa Inggris ini. Jadi penggunaan media PPT ini sangat efisien digunakan. Selain itu visual yang digunakan di dalam PPT itu membuat peserta didik jadi menarik, jadi termotivasi dalam belajar, serta lebih menyenangkan karena pembelajaran itu lebih interaktif. Jadi peserta didik itu enggak cuma ngedengerin ceramah dari si gurunya, tapi mereka juga kayak melihat visualisasi gitu. Ada yang mereka bayangkan gitu. Jadi pembelajarannya jadi terasa lebih menyenangkan. Nah, sekarang kita lanjut ke media dan alat. Di sini aku mau nanya teman-teman, apakah menurut kalian media sama alat itu sama atau beda? Beda. Beda. Oke, kenapa? Karena kalau media tuh kayak yang bergambar gitu, kalau nggak sesuatu kayak penghubung itu, kalau alat tuh sesuatu yang digunakan. Oke, betul ya jawabannya. Nah, lanjut kita bahas. Alat pembelajaran adalah benda atau sarana yang bisa digunakan dalam proses belajar, tetapi belum tentu menjadi media pembelajaran jika tidak digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi pelajaran. Jadi, alat itu sarana pendukung dalam proses pembelajaran. Sedangkan media pembelajaran adalah alat yang secara sadar digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran agar siswa memahami konsep tertentu. Jadi kalau misal alat hanya sarana pendukung, sedangkan kalau media emang digunain buat memediasi atau menghubungkan atau menjadi perantara komunikasi antara tenaga pendidik dan juga peserta didik. Jadi semua media itu bisa disebut alat, tapi tidak semua alat adalah media. Mengerti? Oke. Kalau aku tanya nih, ini alat apa media? Alat. Kalau misal contoh media yang kita gunakan sekarang, seperti apa? Presentasi. PowerPoint. Oke, PowerPoint, benar ya. Nah, ini juga didukung oleh pernyataan Yusuf dan kawan-kawan 2025. Suatu media baru dapat disebut sebagai media pembelajaran apabila digunakan secara sadar untuk menyampaikan pesan dalam konteks pendidikan dan membantu siswa memahami konsep secara lebih konkret dan juga bermakna. Di sini juga ada contoh-contoh kayak contoh media itu kayak video pembelajaran, poster penjelasan Pancasila, animasi sains, PPT atau audio listening practice. Terus contoh alat itu kayak papan tulis, spidol, meja, kursi, proyektor, laptop, sama buku tulis. Oh ya, aku mau nanya satu kali lagi. Kalau misal di kelas kan biasanya suka ada poster Pancasila kan? Kalau misal posternya dipajang itu tuh alat apa media? Alat media. Alat apa media? Media. Kalau misal kitanya lagi belajar bahasa Inggris itu alat apa media? Alat. Kenapa? Karena nggak dipakai buat media pembelajaran. Oke, bener ya. Itu tuh cuman sebagai alat karena tidak digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Tapi kalau misal dalam pembelajaran PPKN misalnya Pancasila itu kan kita gunakan kayak untuk lihat sila-silanya. Nah itu tuh berfungsinya sebagai media, enggak jadi alat lagi. Kayak gitu. Kita lanjut ke fungsi media pembelajaran. Itu ada 3 fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama itu fungsi eksplanasi. Fungsi eksplanasi media pembelajaran itu dapat membantu menjelaskan konsep yang sulit dengan cara konkret dan mudah dipahami. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris itu dulu bisa menampilkan video perbedaan simple present dan juga simple future. Jadi kita itu menggunakan media berupa video ya. Jadi enggak cuma dijelasin sama kita tapi sama video juga. Jadi si peserta didik itu kayak punya visualisasi tentang apa yang sedang mereka pelajari.
sebagai mediasi. Jadi menjadi perantara interaksi antara guru dan siswa atau siswa dengan sumber belajar. Misalnya menggunakan Google Classroom untuk memberi tugas dan umpan balik. Selain itu contoh lainnya itu kayak kuisis, kayak Kahoot. Nah itu juga media pembelajaran tersebut itu berfungsi sebagai mediasi. Dan yang terakhir itu fungsi efisiensi, menghemat waktu dan tenaga serta mempercepat pemahaman siswa terhadap materi. Contohnya memakai PowerPoint. Ini contohnya yang sudah dijelaskan seperti tadi, menggunakan PowerPoint. Jadi guru tidak perlu menulis ulang materi di whiteboard dan hanya menampilkan PowerPoint. Nah, menurut Jauja dan Albina 2025, media berfungsi menjembatani komunikasi antara guru dan siswa, membuat jelas konsep yang sulit menjadi representasi visual dan interaktif, serta membuat proses belajar lebih efisien dalam hal waktu dan tenaga. Oke, itu dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Oke teman-teman, jadi selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait manfaat media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu memiliki peran yang sangat penting ya teman-teman semua dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah di sini ada 4 poin penting. Yang pertama itu ada media pembelajaran membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Jadi maksud dari poin yang pertama itu dengan adanya media pembelajaran ini, jadi siswa itu menjadi lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran karena proses pembelajaran itu terasa lebih hidup dan menyenangkan. Jadi tidak monoton lah intinya gitu, dengan hanya mendengarkan guru bercerita tentang materi yang sedang diajarkan gitu. Dan yang kedua itu ada memperjelas pesan pembelajaran dan mengurangi kesalahpahaman. Jadi yang dimaksud pada poin kedua ini, kadang kita sebagai guru itu belum cukup gitu untuk jadi penjelasan dari guru saja itu belum cukup intinya buat yang menjelaskan materi kepada si siswanya. Jadi dengan adanya bantuan media ini, pesan atau materi yang kita sampaikan itu jadi lebih lebih konkret, dan juga lebih mudah dipahami. Jadi sehingga kesalahpahaman itu dapat dikurangi begitu. Dan poin yang ketiga itu ada meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa. Jadi media juga itu membantu meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa. Jadi ketika siswa itu merasa nyaman dengan menggunakan media pembelajaran yang digunakan oleh kita sebagai guru, jadi yang lebih menarik itu, jadi siswa itu akan menjadi lebih aktif, lebih fokus dan lebih termotivasi untuk belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir itu ada mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera manusia. Nah di poin yang terakhir itu juga yang dimaksud media juga membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera manusia itu misalnya kayak melalui video pembelajaran kita menunjukkan misalkan di sekolah dasar kita menunjukkan video pembelajaran anak-anak animasi itu lewat proyektor dari YouTube ditampilkan di depan kelas. Itu membuat siswa bisa mempelajari hal-hal yang sulit diamati secara langsung di kelas. Jadi begitu. Contohnya itu, seperti ini contohnya, guru memutar video percakapan bahasa Inggris atau siswa belajar agar siswa belajar pengucapan dengan cara yang menyenangkan. Nah, menurut Rambe dan Erika pada tahun 2025, media pembelajaran dapat meningkatkan minat, konsentrasi, dan hasil belajar siswa karena proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan bervariasi. Nah ini slide selanjutnya yang akan saya jelaskan itu terkait jenis-jenis media pembelajaran. Menurut Latif pada tahun 2025 jenis-jenis media pembelajaran itu
ada 4. Yang pertama itu media audio, media visual, media audio visual, dan yang terakhir media teknologi interaktif. Nah, yang pertama itu ada media audio ya, yang mengandalkan pendengaran, contohnya rekaman suara, lagu ataupun podcast. Jadi media audio ini membantu siswa mengasah keterampilan mendengar mereka, membantu siswa mengasah listening skill mereka, jadi agar dapat memahami informasi melalui suara. Jadi begitu. Dan poin yang kedua itu ada media visual, yaitu untuk mengandalkan penglihatan, contohnya gambar, grafik, poster, atau slide presentasi. Nah, yang kedua itu media visual ini mengandalkan penglihatannya teman-teman. Jadi dengan adanya media visual digunakan oleh guru di dalam kelas itu, jadi siswa lebih bisa memahami materi yang yang abstrak gitu, yang sulit dijelaskan oleh kata-kata gitulah, secara lebih konkret dan mudah diingat oleh siswanya tersebut. Dan yang ketiga itu ada media audiovisual, yaitu menggabungkan suara dan gambar, contohnya video, film edukasi ataupun YouTube. Jadi yang jenis yang ketiga itu media audiovisual ya teman-teman. Jadi media ini sangat efektif karena apa? Karena ini merangsang 2 indera sekaligus, yaitu indera pendengaran dan juga apa? Penglihatan. Betul. Jadi sehingga pembelajaran itu lebih menarik dan bermakna. Dan yang terakhir itu ada media teknologi interaktif, yaitu menggunakan teknologi digital seperti aplikasi pembelajaran, Zoom, Kahoot, ataupun Quizzes. Nah, jadi melalui media teknologi dan interaktif ini, jadi siswa itu bisa belajar sambil bermain gitu lah, intinya tidak have fun gitu, belajar itu tidak tegang, tidak monoton mendengarkan gurunya saja yang berbicara di depan menjelaskan materi. Jadi ya ada pembelajaran sambil bermain lah, seperti bermain game itu, karena ada aplikasi Quizzes dan semacam Kahoot juga. Dan juga melalui media interaktif ini, jadi guru dan siswa juga dapat berinteraksi secara langsung dan dapat umpan balik gitu dari siswa maupun dari gurunya. Jadi dengan beragam jenis media ini, guru juga dapat memilih media yang mana yang paling sesuai dengan karakteristik peserta didik ataupun dengan tujuan pembelajaran dan jenis materi yang akan diajarkan kepada siswanya tersebut. Oke, next slide. Dan di slide ini ada perencanaan media pembelajaran. Jadi perencanaan media pembelajaran itu perlu dilakukan secara kreatif dengan menyesuaikan media terhadap strategi pembelajaran dan memanfaatkan teknologi terbaru agar pembelajaran menjadi interaktif dan bermakna, menurut Karyadi, Prianton, dan Anggraeni pada tahun 2021. Jadi si gurunya juga, kita sebagai guru itu harus mampu menyesuaikan media dengan strategi pembelajaran yang digunakan, serta bisa memanfaatkan berbagai teknologi seperti YouTube, Google Classroom, agar proses belajar mengajar itu lebih interaktif dengan siswanya dan lebih bermakna. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan media pembelajaran. Ada 4 poin. Yang pertama itu sesuaikan media dengan strategi pembelajaran yang digunakan. Apa sih maksud poin pertama itu? Jadi misalnya jika strategi pembelajaran berbasis diskusi atau kelompok, maka media yang dipilih itu harus mendukung kegiatan kolaboratif siswa gitu, agar siswa itu aktif di kelompok tersebut, dan media pembelajarannya juga harus mendukung sesuai dengan kegiatan tersebut. Dan yang kedua itu ada pertimbangan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Jadi kita juga sebagai guru, teman-teman, harus memahami siapa peserta didiknya dan apakah mereka visual, audiovisual, atau auditori, ataupun kinestetik. Jadi agar media yang digunakan itu sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu siswa kita. Dan yang ketiga itu pastikan media mendukung kedalaman dan kekuasaan materi ajar. Nah, di poin yang ketiga itu
Artinya media itu harus mampu membantu siswa memahami materi yang kita sampaikan secara menyeluruh. Jadi bukan hanya sekedar tampilan aja yang menarik. Contoh kita sebagai guru itu menampilkan PowerPoint lah gitu yang menarik dengan berbagai animasi, berbagai ya visual itu yang kita tampilkan di PPT itu. Jadi jangan hanya jangan hanya kita menunjukkan PPT yang menarik saja. Jadi kita juga harus sebagai guru harus memahami materi secara menyeluruh agar siswanya itu tidak hanya tadi menyampaikan tampilan yang menarik gitu. Jadi yang keempat itu ada pilih media yang praktis, aman dan tidak menghambat interaksi belajar. Jadi maksudnya itu media yang baik adalah media yang sudah digunakan oleh guru maupun siswa serta mendukung komunikasi dua arah. Dan juga media yang digunakan dalam pembelajaran itu tidak menghambat interaksi belajar itu seperti tidak memakan waktu juga dan tidak lama untuk disiapkan kita sebagai gurunya, dan juga bisa digunakan oleh siapapun baik guru maupun si siswanya tersebut. Dan itu misalnya contoh ketika ini contohnya guru menyiapkan PowerPoint berisi gambar, tempat wisata dan video YouTube untuk mengajar teks deskriptif. Jadi misalnya ketika guru menggunakan media digital seperti PowerPoint atau video pembelajaran, pastikan perangkat yang digunakan itu seperti laptop, proyektor, dan juga internet itu berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan selama kegiatan proses belajar mengajar. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak menghambat interaksi belajar. Selain itu juga aspek keamanan juga penting bagi kita sebagai guru ketika mau menyampaikan materi di kelas di depan para murid kita. Nah, jadi aspek keamanan itu penting. Kenapa? Karena jika media yang digunakan itu berbasis internet, guru itu harus memastikan bahwa konten yang kita akses itu siswa yang bersifat positif gitu, aman dan sesuai dengan tujuan pendidikan gitu, yang dimaksud aman itu gitu. Jadi tidak melenceng dari ranah pendidikan, dari lingkungan pendidikan itu. Jangan sampai media itu justru membawa siswa pada situs atau informasi yang tidak penting gitu, yang tidak relevan atau bahkan bisa beresiko bagi kita dan juga si siswanya tersebut. Nah, kemudian itu media juga tidak boleh menghambat interaksi. Ini ada 2 poinnya yang saya dikembangkan oleh saya. Jadi media itu tidak boleh menghambat interaksi antara guru dan siswa. Terkadang kan penggunaan media yang terlalu fokus pada teknologi itu justru membuat siswa pasif, hanya menonton aja, hanya nonton gitu tanpa adanya interaksi dengan kita. Jadi kita itu sebagai guru harus juga menyeimbangkan penggunaan media dengan aktivitas diskusi misalnya. Jadi dengan adanya tanya jawab ketika selesai menonton video dengan siswa, dan juga adanya refleksi bersama gitu agar komunikasi dua arah itu tetap terjalin. Jadi tidak hanya siswa itu memperhatikan menonton video pembelajaran yang kita berikan di depan kelas tanpa adanya interaksi kita bertanya kepada mereka gitu. Nah, jadi perencanaan media pembelajaran itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jadi dengan adanya perencanaan yang matang, media pembelajaran juga dapat membantu guru mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan juga menyenangkan. Segitu dari saya, teman-teman. Terima kasih. Baik, masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Karena dari Bunda sudah menyiapkan 3 pertanyaan, maka saya buka 1 menit untuk jawabannya. Silakan yang mau bertanya, Enzi sama Ali. Silakan dulu.
Oke, aku Diana Aldama Tuliskati ya dari kelompok 5. Izin bertanya, kan ini tentang media pembelajaran. Dan aku lihat tadi itu ada membahas seputar PPT, kan digunakan juga ya untuk pembelajaran. Nah, aku mau meminta opini kalian terkait kita memilih desain PPT. Misalnya untuk tingkat SMA dan atau mahasiswa, kan kita tuh udah agak lebih dewasa. Apakah desain PPT itu harus disesuaikan dengan formal atau informalnya materi apa enggak? Contohnya itu kayak misalnya di mata kuliah yang IFL kemarin itu kan aku melihat ada PPT yang desainnya itu kayak animasi Spider-Man gitu. Nah, tapi apa materinya itu tentang IFL. Nah, itu tuh bagaimana pendapat kalian? Terima kasih. Itu apakah media pembelajaran yang terlalu interaktif bisa justru mengalihkan fokus siswa dari tujuan belajar utama? Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Rizal Bana, saya dari kelompok 5. Pertanyaan saya, bagaimana kalian dapat merancang media pembelajaran yang tetap terdiferensiasi dan adil ketika sebagian siswa di daerah pelosok tidak bisa mengakses fasilitas belajar seperti internet, buku, alat tulis, dan alat tulis yang memadai. Jadi bagaimana kalian merancangnya ketika siswa di pelosok itu tidak bisa mengakses fasilitas pendidikan? Terima kasih. Baik, di sini Diva akan menjawab pertanyaan dari terlebih dahulu. Silakan. Baik, jadi tadi pertanyaan pertama itu bagaimana menerapkan afektif, kognitif, dan psikomotor terhadap pendekatan deep learning di dalam kegiatan bahasa Inggris. Jadi dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan pendekatan deep learning, karena afektif, kognitif, dan psikomotor itu dapat diterapkan secara terpadu. Misalnya pada ranah afektif, guru membangun mindset positif dan motivasi siswa terhadap bahasa Inggris, misalnya melalui refleksi atau apresiasi dalam proses pembelajaran. Setelah itu pada ranah kognitif, itu siswa diajak untuk berpikir kritis seperti menganalisis makna lagu, film, atau menyimpulkan pesan moral dari conversation bahasa Inggris. Nah, yang terakhir itu pada ranah psikomotor itu siswa dilatih untuk dilatih dalam hal keterampilan, misalnya dalam kemampuan berbahasa Inggris dalam speaking, contohnya kayak melalui kegiatan percakapan antara dua orang atau speech itu bisa, terus membuat vlog atau kayak membuat esai reflektif. Nah, jadi pembelajaran itu tidak hanya membuat si peserta didik itu takut dan bisa, tetapi bisa menghayati dan juga memahami bahasa secara mendalam. Jadi itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Untuk jawaban yang kedua itu akan disampaikan oleh Zainal. Nah, yang kedua itu ada pertanyaan itu poin penting apa saja yang harus guru perhatikan di dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu tujuan pembelajaran itu harus jelas dan terukur. Jadi kita sebagai guru harus tahu apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran tersebut. Jadi misalnya itu kita target yang harus dicapai oleh kita yaitu contohnya menulis teks deskriptif teks atau recount teks ataupun jadi intinya gitulah, harus terstruktur dengan baik dan benar. Dan yang kedua itu ada kesiapan
dan karakteristik siswa. Jadi setiap siswa itu kan punya gaya belajar yang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi guru juga harus menyesuaikan gitu sesuai kebutuhan siswanya tersebut. Nah, dengan menyesuaikan metode yang akan kita ajarkan sesuai perbedaan yang siswa tersebut miliki gitu. Dan yang ketiga itu ada pendekatan dan metode yang tepat. Jadi kita sebagai guru itu harus menggunakan strategi student center seperti task based learning ataupun program based learning agar siswa itu lebih aktif lagi dan lebih kolaboratif itu dalam kegiatan. Contohnya itu ketika diberikan tugas kelompok, di dalam kelompok tersebut siswa aktif memberikan pendapat, memberikan opini mereka, aktif berdiskusi, aktif berpikir gitu. Dan yang keempat itu ada interaksi dan komunikasi dua arah. Jadi kita sebagai guru harus mendorong siswa kita untuk banyak berpartisipasi di kelas gitu. Seperti bertanya ataupun memberi umpan balik gitu, kayak misalkan Bu ini harusnya ini gimana sih kayak ini apa gitu. Dan yang kelima itu ada penilaian autentik. Nah ini sedikit ini ya bahasanya, tapi maksud dari penilaian autentik itu jadi kita sebagai guru jangan hanya memberikan tugas itu dengan hanya tes tulis saja, jadi harus juga dengan dinilai dari sisi prosesnya, cara bersikap si siswanya itu dalam misalkan dalam kegiatan diskusi, dan juga performa siswanya lewat bisa jadi lewat presentasi ataupun lewat diskusi tadi di dalam kelompok itu di kelas. Nah, dan yang keenam itu ada lingkungan belajar yang efektif. Jadi guru juga harus menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan di kelas agar mendukung keberanian siswa itu dalam berbicara bahasa Inggris itu. Jadi harus menyenangkan dan aman itu, jadi tidak membuat suasana di kelas itu tidak tegang ya, jadi siswa itu jadi tidak takut untuk menyampaikan pendapat mereka dalam bahasa Inggris itu, berbicara dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir itu melakukan refleksi dan evaluasi. Jadi guru harus merefleksikan hasil pembelajaran yang sudah diajarkan di kelas. Jadi misalnya untuk mengetahui apakah pembelajaran di kelas yang tadi diajarkan itu dengan materi yang disampaikan itu apakah sudah efektif atau belum, dan apakah si siswanya itu mengerti secara keseluruhan atau belum, apakah pembelajaran tersebut, apakah materi yang kita sampaikan tadi itu efektif atau tidak, dan apa yang harus kita perbaiki gitu, yang dimaksud refleksi. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi Pak, mau menyampaikan lagi? Jadi poin penting yang harus diperhatikan di dalam kegiatan pembelajaran itu guru harus memperhatikan aspek siswa. Itu paling penting sekali karena kita harus mengetahui terlebih dahulu metode apa yang cocok untuk siswa tersebut, apakah kinestetik, apakah audiovisual, apakah visual. Terus kita juga harus menentukan tujuan pembelajaran, terus metode, media, interaksi, dan juga evaluasi agar pembelajaran tersebut itu berjalan efektif dan juga Baik, selanjutnya pertanyaan dari Diana akan dijawab oleh Benar. Nah, jadi tadi pertanyaan dari Diana itu apakah media pembelajaran yang interaktif itu bisa mengalihkan fokus siswa gitu? Menurut aku sih itu sangat bisa ya, ketika khususnya ketika kita sebagai guru menampilkan PPT di depan kelas itu bisa mengalihkan fokus siswa kita. Jadi
Kenapa sih itu bisa menaikkan fokus kita? Jadi media pembelajaran yang interaktif itu memiliki potensi untuk mengalihkan fokus siswa, terutama yang tadi saya tanyakan itu PPT ya, di dalam PPT khususnya jika elemennya terlalu berlebihan atau tidak juga tidak relevan dengan materi yang akan kita sampaikan, jadi nggak ada korelasinya gitu, sebaiknya itu dikurangi saja dan tidak ada mekanismenya dengan materi yang akan kita sampaikan, jangan terlalu dipaksakan disimpan di situ gitu ya, kayak semisal contohnya kemarin kayak pada mata kuliah UFL metodologi yang kelompok Luli sampaikan pertama itu kan tidak ada korelasinya yang menampilkan PPT dengan adanya Spiderman dan laba-laba naik turun ke atas. Itu sangat khususnya sebab saya juga ke distract dengan adanya animasi tersebut. Boleh-boleh saja menampilkan animasi asal kayak sesuai dengan dia berhubungan dengan materi yang kita sampaikan gitu, yang akan kita berikan kepada si siswanya tersebut gitu. Jadi intinya lebih ke fokus pada konten atau fokus kepada materi apa yang akan kita sampaikan. Jadi pastikan elemennya tersebut itu ada korelasinya, ada hubungannya dengan materi yang akan kita ajarkan ke si siswanya, agar tidak bukan hanya sekedar hiasan semata gitu. Jadi ada hubungannya ketika kita mau menampilkan materi, contohnya lewat presentasi, lewat PPT itu di depan siswa kita, boleh saja menampilkan elemen tapi asal ada hubungannya, bukan hanya sekedar hiasan semata. Jadi seperti itu biarnya. Jadi aku izin tambahkan. Jadi penggunaan elemen di PPT itu kan emang tujuannya kan untuk menarik motivasi siswa agar mereka tuh nggak bosan, agar pembelajarannya jadi lebih menarik dan menyenangkan. Nah, pemilihannya itu tadi kan dimension antara formal dan non formal. Nah, kalau misal dalam ranah pendidikan itu kan sudah pasti formal ya. Jadi usahakan kita itu harus mencari elemennya itu tuh yang memang formal gitu. Dan juga harus berhubungan dengan materi agar kan PPT itu kan sebagai visual. Misalnya kalau kita menggunakan PPT di pelajaran misal dibuat SD, terus pembelajaran itu misal kayak mengetahui nama buah tapi elemennya pakai sayur, itu kan kayak maksudnya apa gitu, kayak nggak berhubungan. Nah itu tuh berarti intinya elemennya itu kan sebagai visual peserta didik belajar, jadi harus disesuaikan dengan apa yang ingin disampaikan. Ada tambahan? Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Ali akan menjawab berbuka. Oke, tadi kan pertanyaan itu kan kayak bagaimana merancang media pembelajaran yang baik jika digunakan di daerah pelosok yang tidak memungkinkan atau mengakses fasilitas pendidikan. Ya. Nah, dalam merancang media pembelajaran itu kan kita harus melihat dulu situasi dan kondisi. Jika kita bisa mengajarnya di desa pelosok atau di sekolah yang ada di pelosok yang tidak memiliki berbagai fasilitas, nah itu tuh kita harus memikirkan bagaimana media apa yang bagus digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Kalau misalnya kita mau gunain PPT sedangkan di sekolah itu nggak ada proyektor, itu kan pasti nggak mungkin ya. Terus kalau misal mau ngasih materi lewat HP, terus sedangkan mereka nggak punya HP atau nggak ada akses internet, kan itu juga susah juga. Nah berarti solusinya itu dengan kita yang memang menyediain tanpa mereka menggunakan fasilitas. Misalnya kita bisa misalnya kita kalau punya video pembelajaran itu kita kasih aja kayak di laptop, mereka nonton bareng-bareng. Atau kalau enggak, kalau misal untuk tingkat SD itu kita bisa menggunakan media yang menarik, itu contohnya kayak flashcard
Kayak misal kita belajar yang tadi buah tadi. Nah, di flashcard itu pasti ada gambar buah, terus bahasa Inggrisnya apa, bahasa Indonesia-nya apa. Nah, itu kan juga menarik ya. Kayak mereka tuh kayak punya visual tentang apa yang mereka sedang pelajari lewat flashcard itu. Terus selain itu kayak pakai games juga bisa. Kayak gamesnya itu berarti bukan games yang teknologi tapi emang langsung dilaksanakan pada saat itu gitu. Jadi intinya emang penggunaan media pembelajaran itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Apakah ada sesuatu? Bukan sanggahan sih ya, lebih ke tambahan mungkin sebagai guru kita harus pintar-pintar. Contohnya kita ditempatkan di pelosok itu bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Contohnya dulu waktu aku di Karang Taruna itu ada program namanya tuh Tadabur Alam. Kita belajar ke alam. Contoh kayak ini bahasa Indonesia pohon apa? Ditunjukin sini pohonnya tuh benar kayak gini. Ini bahasa Indonesia daun apa? Nah, itu sambil lintas alam sambil kita belajar. Mungkin itu bisa dimasukkan ke media pembelajarannya. Oh, iya.